Kita mulai saja ya. Ini eh, sudah lewat 3 menit, 5 menit dari kesepakatan kita. Saya mulai saja sambil kita menunggu Bapak Profesor Dr. Abdullah Pandang, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita kembali bersama-sama dalam kegiatan PPL ini dan kita sudah masuk ke rencana aksi 2 ya. Jadi perjalanan kita sedikit lagi sampai finish. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tersisa semangat-semangatnya untuk sampai kepada garis finish. Insya Allah semuanya akan sampai kepada garis finish. Itu patut kita syukuri pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi nikmat sehat untuk bersama-sama sampai di titik ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi suri teladan buat kita semua. Semoga kita akan selalu mendapat syafaat darinya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, Bapak dan Ibu yang luar biasa, yang sampai hari ini saya lihat semangatnya masih luar biasa. Sampai pada refleksi kemarin, saya melihat Bapak dan Ibu punya amunisi-amunisi semangat yang masih sangat luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu akan sampai di titik finish dengan penuh kegembiraan insya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita akan sama-sama ya melihat rencana aksi Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu akan laksanakan di PPL 2 nanti ini. Karena mungkin Bapak Profesor entahlah karena sampai sekarang juga tidak ada informasi dari beliau. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja karena kemarin juga beliau tidak konfirmasi juga ke saya. Biasanya kalau beliau tidak hadir, biasanya dia ada informasi. Tapi sampai hari ini beliau tidak pernah ada informasi kepada saya dan di kampus pun kemarin saya ke kampus waktu sore hari, orang di kampus juga tidak ada yang tahu beliau kemana. Padahal kemarin juga beliau harusnya menguji ujian skripsi di siang hari tapi beliau juga tidak hadir. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja. Mungkin ada acara lain, mudah-mudahan seperti itu ya. Mohon doanya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, saya ini apa sore ini Bapak dan Ibu akan presentasikan ya rencana aksinya. Mungkin sudah diunggah di LMS, tapi kita coba melihat satu persatu RPL yang sudah Bapak Ibu buat atau sudah buat Bapak Ibu unggah di LMS-nya ya. Mungkin bisa Pak Arif ya memandu Pak Arif ya. Iya. Mungkin Pak Arif bisa Siap Ibu, memandu siap. untuk Siap. proses ya. Silakan Pak Arif. Ya, sampai apa mudah-mudahan ini laptop saya bisa bertahan karena sudah mati lampu dari jam 10 tadi di sini 10:30 belum nyala sampai sekarang. Ya. Masya Allah. Oke. Nanti kalau misalnya mati di laptop saya akan pindah ke HP. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Sani bahwa kita diminta untuk membuat rencana aksi 2 yaitu yang RPL versi konseling ya. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu bisa kembali bercerita tentang RPL konseling di masing-masing yang telah direncanakan. Semoga Bapak Ibu menyiapkan RPL konseling dan langsung saja barangkali bagi yang sudah siap untuk menyampaikan bisa langsung menyampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan atau yang rencanakan dilaksanakan. Ngaten nggih? Ya, semoga barangkali Bapak Ibu yang telah siap terlebih dahulu bisa langsung memulai share
tentang rencana kegiatan konseling yang dulu barangkali pernah kita buat dan telah dikoreksi oleh beliau Prof. eh, Abdullah Pandang. Semoga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau duluan, langsung saja. Mumpung kita masih di awal-awal, ada barangkali Humah Sumah. Halo, Wis cek oke sok. coba deh ya. Ya, semoga Humah Sumah. Nopo sama Ya, positif ya. sekali. Izin saya Ya, siap. oke. Apapun yang terjadi. Ya, jadi siapa yang mau Bu Mazuma ya? Nggih, Bu Mas Sumah. Iya, iya Bu. Jadi Bapak dan Ibu silakan disimak baik-baik ya. Ini kita proses diskusi. Jadi Bapak dan Ibu yang lain juga bisa memberikan komentar, masukan untuk Ibu Mazuma. Oke, silakan. Oke. Eh, langsung aja Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan RPL konseling individual saya. Di sini saya bidang layanan sosial. Jadi masalahnya tidak bisa bergaul dengan teman sebaya. Kemudian gambaran masalah R, siswi kelas 9 yang pendiam. Yang bersangkutan terlihat selalu menyendiri dan tidak ceria. Kadang-kadang konseling terlihat sedih. Guru PK memperhatikan memperhatikan yang bersangkutan dan diajak untuk konseling. Kemudian tujuannya, konseling bisa mengetahui penyebab masalah, kemudian bisa mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, dan membuat langkah-langkah perubahan perilaku, serta bisa mengatasi masalahnya dan berperilaku sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kegiatan layanan, pendekatannya behavioristik dengan teknik ABC, kemudian nanti ada LKPD monitoring perilaku, LKPD evaluasi dan tindak lanjut. Urian kegiatan dimulai dengan tahap awal, menyambut konseli, menanyakan kabar, menanyakan kesiapan konseli. Kemudian diawali dengan doa. Tahap inti, eksplorasi masalah. Guru BK meminta konseli untuk menceritakan sejak kapan konseli mengalami kesulitan bergaul. Kemudian guru BK menanyakan kepada konseli penyebabnya apa, dan menanyakan perasaan selama ini akibat dari kesulitan bergaul Putus-putus ya? tersebut. Atau di saya saja begini? Gimana Bu? Terputus-putus? Lancar, Bu. Bagus. Bagus Bu. Oh, berarti saya Mbak, tidak bagus jaringannya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk understanding, guru BK membantu konseling melihat mengenai lingkungan supaya bisa bergaul dengan teman sebayanya. Kemudian membantu konseling untuk menyadari dan memahami kondisi-kondisi atau stimulus yang perlu dilakukan. Kemudian actionnya, membantu konseling merumuskan target-target perubahan yang dikehendaki. Membantu konseling menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk belajar berkomunikasi secara rinci dan terukur. Bersama konseling menyusun lembar monitor untuk membantu konseling supaya punya komunikasi yang baik. Kemudian akhirnya guru PK menjelaskan kepada konseling dan memberikan waktu perubahan. Dan guru PK menjelaskan kepada konseling akan memantau selama kontrak kesepakatan yang sudah disepakati. Kemudian asesmennya, penilaian proses, guru BK mengamati antusias konseling selama proses konseling individu. Penilaian hasilnya, konseling mampu mengikuti proses dengan baik. Topik yang dibahas menyenangkan dan konseling nyaman beserta dengan konselor, dan konseling bisa menunjukkan perubahan komunikasinya untuk bisa bergaul dengan teman sebaya untuk menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu Bu Sani dan teman-teman. Silahkan untuk saya besar harapannya di komentar dan untuk perbaikan saya. Terima kasih. Oh, Bapak Ibu, tadi Ibu Mas Sumah sudah menyampaikan presentasinya. Barangkali ada masukan, tanggapan maupun komentar dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan ke Ibu Mazuma. Pak Tri biasanya, Pak Tri. Halo. Ya, Ayolah, monggo Bapak Ibu. ayo.
Ayo, Iya, iya, iya. sampaikan masukannya untuk RPL yang dibuat oleh Mas Zuma. Silakan. Barangkali ini saya mau tanya Bu Mas Zuma, Ya, rencana rencana kegiatannya besok syutingnya mau bagaimana ini? eh ya gitu Pak. Maksudnya gitu. Maksudnya gimana ini Pak? Ya gitu maksudnya ada kita bertemu kemudian kita bercerita dan membahas masalahnya tersebut. Iya, iya, iya. Iya, artinya Cuma eh, heeh. saya agak bingungnya nanti untuk itu ya tempatnya ya yang agak tempat BKSA itu kurang kondusif untuk melakukan konseling pribadi. Nanti mungkin saya akan pinjem tempat tempat yang Oh, lebih kondusif lah oh iya. biar terjaga semua kenyamanan dan kerahasiaan. Iya, iya, iya. Berarti di luar madrasah Ibu ya? Oh, enggak, nanti malah bakso. Tak kira di warung makan. Enggak di madrasah itu kemarin madrasah cuma nanti saya paling kalau enggak pinjem di kantor waka atau mungkin di kantor kepala madrasah mungkin. Hmm. Bisa juga seperti itu kalau soalnya memang ada beberapa siswa yang kurang apa maksudnya bebarengan gitu saya bagi tempat ya satunya nanti di tempat saya pinjam tempat di kantor guru atau kantor waka atau di ruang kepala sekolah yang lebih privat. Bu Mazuma, Iya. mau Ya, tanya Bu, ya Bu Nuri. untuk pemberian layanannya itu cukup ya, cuma 1 kali pertemuannya? Itu untuk enggak kan nanti ada pantauan saat ada kontrak layanan ada pemberian waktu jadi rencana saya nanti saya kasih kontrak layanan nanti apa ya monitor perilakunya dia selama 1 minggu ini nanti rencana saya mau tak kasih apa ya tahapan-tahapan dalam keterampilan dia berbicara mungkin 1 hari tak minta untuk seperti ini nggak diminta sih jadi nanti kesepakatan hari pertama hari kedua seperti ini kemudian nanti hari kedua ketiga dan seterusnya akan meningkat lagi di keterampilan selanjutnya mungkin akan seperti itu mungkin Bu Itu Sani, yang jadi untuk alokasi waktu itu kami maksudnya tuh sudah kami praduga dulu atau gimana Bu Sani? Buat alokasi Iya. waktunya. Iya. Alokasi waktu ini kan ibu dan Bapak semua dalam kegiatan praktek. Jadi boleh kita tentukan saja dulu alokasi waktu. Adapun misalkan kalau pada saat pelaksanaannya ternyata masalah yang kita akan selesaikan itu belum selesai, maka itu masih bisa dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya, ya. Gitu. Jadi enggak apa-apa, tetap adalah di situ perkiraan waktu yang kita mau gunakan. Kalau toh misalkan tidak selesai, maka nanti kita akan menambahkan keterangan keterangan bahwa waktu yang digunakan mungkin dievaluasinya nanti ya, evaluasinya nanti Bapak dan Ibu akan menuliskan keterangannya bahwa masalah yang kami akan selesaikan tidak selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Ya, karena konseling itu sebenarnya kita tidak bisa perkirakan berapa waktu yang kita gunakan. Tapi karena kita dalam proses praktek tidak apa-apa kita tulis saja seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Ada masukan untuk Ibu Mahzuma lagi yang lain? Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. saya Ibu, ya silakan Bu Andri. itu tadi yang masalah LKPD. Apakah memang kalau di konseling individual harus ada LKPD, Ibu? Sebenarnya tidak harus. Sebenarnya kalau LKPD di itu konseling bentuknya Ini namanya LKPD kalau bukan ya Bu ya? Apa ya kayak yang lembar mana itu? lembar Kalau ini saya kan lembar monitor maksud saya lembar monitor Bu.
Ya, kalau lembar monitor bukan LKPD. Oh, Ya, lembar monitor gitu ya, Bu ya? bukan. Iya, kan Maya, kita yang mau ya yang mau monitoring kan ibu kan, iya. bukan lembar kerjanya. Berarti bukan LKPD. Dan di konseling biasanya saya tidak menggunakan LKPD. Tidak Saya, menggunakan LKPD. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknik misalnya kontrak perilaku. Nah, di kontrak perilaku itu biasanya ada lembaran atau format yang akan diisi oleh siswa. Tapi saya bukan menamakan sebagai LKPD, ya, tapi sebagai lembar kontrak. Kalau atau misalnya lembar menggunakan ini, tapi monitoring, Bu. ada, iya boleh, boleh lembar Lembar, monitoring, boleh, iya. Nah, tapi kan ini bukan siswa yang mengisi kan, kan ibu yang mengisi ini. eh, jadi dia yang isi nanti dilaporkan gitu gimana, Bu, kalau seperti itu? Jadi dia yang isi sendiri nih kan, karena kan eh, dia akan Ah, melakukannya kan di kelas dia mau melakukan perubahan itu di kelas. Jadi kan saya tidak melulu tahu, dia menilai diri sendiri aja sih, dia sudah melakukan Oh itu apa begitu. belum, seperti itu. Oh ya, iya. Oh ya boleh, boleh begitu. Hmm. Tapi jangan sampai dijadikan sebagai dasar bahwa semua konseling harus LKPD, itu tidak harus, tergantung dari teknik yang digunakan. Ya. Ya, ya, Bu. Yes. Oke. Nah ini ibu behavioristik dengan teknik ABC. Iya, Bu. Teknik ABC ini seperti apa? Kemarin saya tuh lihat YouTube-nya Prof. Hmm. Abdullah. Mm-mm. Kayaknya Mm-mm. itu deh, ABC itu deh. Ya maksudnya kayak attending gitu ya. Saya kok jadi eh kayak hampir ke REBT. Kalau REBT itu kan RIBT. iya. Itu kan Iya, kalau ABCDEF. saya eh, ABC itu eh, ABC itu sebenarnya bukan behavioristik, tapi dia RIBT, teknik ABC. Kan ini masalahnya kan tadi siswa apa tadi ini pendiam, tidak percaya diri. Nah, akar masalahnya kira-kira menurut ibu ini apa akar masalahnya? Kurangnya kurangnya keterampilan berkomunikasi, Bu. Tidak bisa berkomunikasi. Kurang tidak bisa berkomunikasi ya. Kemudian bisa dijelaskan tadi itu teknik ABC yang ibu maksudkan ini seperti apa? Anteseden, Iya, iya itu. apa ini? Analisis anteseden, kemudian behavior dengan konsekuen. Itu ya. Iya, iya, Bu, betul, Bu. Mm-mm. Kemarin iya kok. Kalau saya ini sepertinya dia RIBT. Kalau dia misalnya masalahnya ini ya pendiam, bisa jadi kan dia jadi pendiam karena ada hal-hal yang tidak rasional dalam pikirannya. Mungkin dia berpikir negatif terhadap teman-temannya atau apa, bisa jadi ya. Tapi Iya. entahlah kalau memang karena ibu kan yang tahu akar masalah yang terjadi di sekolahnya. Saya juga Ini nah, kalau jadi kalau kemarin pendiam, itu dia gini, Bu. tidak bisa Kalau bergaul. Mm-mm. kalau di sini pas saat saya kenapa memilihnya teknik ABC Saya, saya itu kurang karena bagus ya, jaringannya ini. oh Ya, ya, pakai itu kayak anteseden gitu, Bu, ada ya. kondisi situasi, kemudian mengenali konsekuensinya apa. Seperti itu. Jadi saya pikir dengan Mm-mm. konsultan komunikasi itu kayaknya cocok untuk saya terapkan di itu, Bu. Mm. Begitu. Jadi bukan RIBT, bukan ya? Bukan RIBT. Dia behavioristik. Heuristik ABC, analisa ABC, ya. Oh, analisis ABC ya. Ya, boleh lah. Coba ke Anteseden, bawah tadi. behavior, sama konsekuen. Menyambut antecedent behavior dengan konsekuen. Iya. Jadi nanti ibu akan menganalisis antecedennya yang menjadi perilaku mengawali
itu yang misalnya pendiam. Ya, jadi di situ dibantu siswa untuk menganalisis antecedennya. Mungkin ada beberapa anteseden yang menyebabkan anak itu jadi pendiam, jadi tidak bisa komunikasi dan sebagainya. Iya, begitu. Sepertinya Ibu akan melakukan itu. Ya. Nah, Iya, Bu. coba kita lihat bagian eksplorasi masalah, meminta kuasa untuk menceritakan sejak kapan itu semua. Oh iya. Jadi di eksplorasi masalah, disinilah di eksplorasi masalah nanti Ibu akan menggali, akan menganalisis anteseden itu di sini di bagian eksplorasi. Di bagian eksplorasi masalah di situ didalami, digali betul anteseden apa yang menjadi sebuah penyebab atau menjadi hal-hal yang mengiringi sehingga terjadi masalah seperti tadi yang kurang motivasi, kurang komunikasi, tidak bisa standing. Jaringannya terputus-putus deh, Bu Sani. Adalah bagaimana Putus, Bu. jadi jaringan masalah. Iya, saya coba pindah dulu ya, pindah. Ya, halo, Ya, kedengaran Bu? kedengaran, Iya, Bu. Ibu, kedengaran. Halo, Ya, halo. ya Bu Sani. Oh,
Oh, tadi saya nggak buka kamera anunya. Ya, jadi ini tadi ya di apa namanya? Jadi itu dieksplorasi ya. Di situ Ibu banyak menggali tentang antesiden yang menjadi pengiring atau menjadi langkah awal sehingga anak itu menjadi tidak bisa berkomunikasi misalkan ya. Jadi mungkin bisa jadi anak tidak bisa berkomunikasi karena ya mungkin pernah ada trauma ataukah ada hal-hal yang menjadi pengiring atau menjadi yang mengawali sehingga anak itu menjadi pendiam misalkan. Dan itu perlu digali di bagian ini. Makanya tadi ini kan bisa jadi kalau menurut saya bisa jadi dia menjadi pendiam. Jadi apa kan dia pernah ada trauma sehingga dia menjadi tidak rasional. Bisa jadi begitu. Cuma kan tadi Ibu mengatakan bahwa bukan dari situ penyebabnya. Nah, dia memang penyebabnya dia mau dilatih komunikasi ya tadi ya. Ya. Ya, jadi memang di situ ya, bukan karena pemikirannya. Berarti kalau bukan karena pemikirannya, berarti ya cocoklah kalau kita menggunakan behavioristik. Tapi kalau misalkan penyebabnya adalah karena dia pernah trauma sehingga dia menggeneralisasi bahwa orang-orang di sekitar saya memang seperti itu, dia tidak menerima saya karena saya begini, maka itu perlu dirasionalkan. Berarti kalau dia bermasalah di rasionalnya berarti dia perlu RIBT. Tapi kalau Ibu tadi mengatakan itu bukan, berarti ya cocok lah kalau dia langsung ke behavioristik. Tinggal mau dilatih bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia cara-cara berkomunikasi yang baik sehingga dia bisa diterima di lingkungannya. Mungkin seperti itu. Nah, perlu di understanding ini perlu diperkuat kepada anak atau perlu diinternalisasikan atau perlu dipribadikan itu masalah. Apakah anak siswa itu sudah menyadari betul bahwa masalah yang dihadapi itu adalah masalahnya dia sendiri bukan karena orang lain, ya. Tapi kalau masih berpikir bahwa saya seperti ini karena orang lain atau karena apa, maka itu belum bisa masuk kepada acting, belum bisa kita merumuskan target-target perubahan, ya. Setelah dia mempribadikan masalahnya, baru kita masuk ke menyusun atau merumuskan target perubahan. Seperti itu. Itu seperti itulah langkah-langkah umumnya yang mungkin nanti Ibu Mazuma akan lewati dalam proses konseling dengan pendekatan ini. Seperti itu. Jadi dari langkah-langkah RPL yang Ibu sudah buat sebenarnya sudah bisalah masuk digunakan, sudah bisa digunakan dalam proses layanan konseling. Tinggal mungkin nanti Ibu Mazuma mengkondisikan siswa pada saat proses layanan konseling. Kalau tadi mengatakan saya tidak tahu mau di mana, tempat mana, ya silakan cari tempat-tempat yang kondusif. Mungkin di ruang kepala sekolah, ruang kasek, ruang apa saja yang bisa kondusif. Bisa juga di taman. Kalau misalnya di taman itu kondusif, ya bolehlah di taman. Oke. Mungkin itu saja Bu Mazuma dari saya. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Sani, terima kasih teman-teman. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah ini Bu Mazuma ya sudah selesai. Semoga barangkali ada di antara Ibu yang akan menyampaikan lagi. Bu Andri. Ya, silakan Bu Andri. Bu Andri masih di mute. Oke, terima kasih. Saya mana lagi nih? Menggunakan teknik pendekatan konseling solution focus brief counseling atau SFBC dengan teknik scaling question, kemudian miracle question, sama exception finding question. Jadi anak ini ciri-cirinya berdasarkan hasil observasi dan
wawancara dengan beberapa guru mata pelajaran. Anak ini sering tidur di saat jam pelajaran, kemudian sering tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak fokus pada saat pembelajaran. Tidak memperhatikan pada saat guru menjelaskan. Kemudian di tahap intinya, teknik atau tahap intinya, guru meminta siswa menilai dirinya dalam skala 1 sampai 10 mengenai tingkat motivasi belajarnya saat itu. Dari skala 1 sampai 10. Kemudian menjelaskan, guru meminta peserta didik menjelaskan makna dari skala yang dia artinya skala 2 buat dia. Kemudian guru BK menanyakan ke siswa dengan kondisinya sekarang apa yang dirasakan terkait belajarnya. Kemudian diidentifikasi keluhan-keluhan yang akan dipecahkan. Guru BK meminta peserta didik menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian menggunakan teknik miracle question atau pertanyaan keajaiban. Kemudian guru BK menjelaskan apa yang menjadi berbeda dari yang dia rasakan sebelum dia mengalami kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya pada saat dia tidak mengalami hal itu. Kemudian establishing goals atau menetapkan tujuan yang akan dicapai menggunakan exception question atau pertanyaan pengecualian. Meminta siswa untuk mengemukakan apakah pernah berperilaku belajar yang sukses sebelumnya. Kemudian kira-kira apa yang dia rasakan pada saat itu dan apa yang dia lakukan. Kemudian di tahap merancang intervensi itu apa-apa kira-kira yang harus dilakukan untuk merubah peserta didik, merubah perilaku yang dia rasakan saat ini. Kemudian karena kemarin kita diminta untuk 2 kali pertemuan, jadi di sini saya langsung bagi jadi 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama sampai merancang apa yang harus dilakukan untuk merubah perilakunya. Kemudian yang pertemuan kedua untuk menilai apakah tujuan-tujuan yang sudah disepakati atau apa namanya, ya, tujuan-tujuan yang disepakati untuk melakukan perubahan itu apakah sudah terlaksana, apa-apa saja yang sudah dilakukan. Kayaknya itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Tadi sudah dipresentasikan oleh Bu Andri, ya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin dikomentari. Coba. Ya. Ini sering tertidur di kelas ya, Bu ya? Ya. Berarti kan pakai tadi question miracle sama dan sebagainya itu. Nek, menurut Bu Andri dengan kasus seperti dengan pendekatan seperti ini, teknik seperti ini, kira-kira bisa teratasi dalam waktu berapa lama ya, Bu ya? Apa kemungkinan bisa enggak setelah dikasih konseling kemudian langsung sembuh, langsung dia sadar, kemudian dia bisa merubah perilakunya, atau memang
bertahap atau memang seperti apa, Bu? Iya, karena memang pada dasarnya SFBC ini kan memang pada dasarnya mencari solusi langsung. Jadi kita tidak perlu menggali masalah apa sih masalahnya anak ini, tapi kita langsung cari solusi apa kira-kira. Jadi di SFBC ini memang namanya SFBC, fokus brief counseling. Jadi dia memang menggunakan waktu yang relatif singkat itu. Apakah nanti bisa terselesaikan masalahnya apa tidak, itu yang masih pertanyaan juga sih. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa langsung gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan. Iya. Satu kali konseling itu insya Allah bisa dilihat dari pendekatan itu, berarti kemungkinan satu kali konseling itu sudah sembuh ya, sudah sembuh. Ya, tahap-tahapnya semua sudah terlaksana di pertemuan pertama. Cuma untuk melihat apakah ada perubahan itu kan kayak Ibu Mahsuma tadi, ada kesepakatan pada goals apa, tujuan-tujuan apa, maksudnya kegiatan tindakan apa kira-kira yang akan dilakukan untuk merubah itu yang harus kita lihat pada pertemuan kedua itu. Itu jedanya berapa lama, Bu? Pertemuan 1 dan pertemuan 2? Idealnya sih mungkin minimal beberapa hari ya. 1 minggu kali ya untuk bisa merubah. Kalau 1 hari kan kayaknya belum terlalu ini. Oh iya. Oke, nggih, Bu. Terima kasih. Saya Terima kasih Ibu Mahsuma. Baik, barangkali ada tambahan Oke, atau ada tambahan dari teman yang lain? Bunita, barangkali Bunita. Oke, mungkin lagi apa ya? Lagi belajar mungkin teman yang lain. Oke, Bu Arianti, ini menggunakan SFBC ya. Apa alasannya Ibu melihat dari masalah ini? Apa alasannya Ibu memilih pendekatan ini, Bu? Berdasarkan penentuan solusi kemarin kan memang ini juga jadi pertanyaan waktu hukum, Ibu. Terus terang saya bingung menjawabnya waktu itu karena saya menjawabnya bahwa pada saat memilih solusi ini saya fokus pada bahwa solusi ini relatif bagus digunakan di sekolah-sekolah karena membutuhkan waktu singkat karena fokus pada solusi. Kemudian menurut yang saya baca, semua teknik konseling itu sebenarnya bisa dipakai tergantung dari sisi mana yang kita kuasai, seperti itu. Nah, itu yang jadi yang belum terjawab dari sampai sekarang. Terus terang masih bingung Ibu kalau ditanya dari masalah ini kira-kira kenapa saya mengambil teknik itu dari masalah anak ini. Iya, oke. Baik Ibu Mahsuma, Ibu Arianti ya, Ibu Arianti. Masalahnya Iya, tadi Ibu. ini anak yang kurang motivasi ya di dalam kelas. Iya, Ibu. Pada saat, nah bisa jadi kalau menurut saya ya, ini kan sebenarnya pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat positif, ya. Dia positif, dia menganggap bahwa semua orang sebenarnya punya potensi untuk baik, semua orang punya potensi dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kan. Itu sebenarnya prinsipnya dari pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat positif, memandang manusia. Jadi dia
menganggap bahwa semua orang itu sebenarnya bisa punya potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tinggal bagaimana kita sebagai konselor atau sebagai guru BK memantik dia untuk bagaimana potensi-potensi itu keluar dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu kan landasan dasarnya dari pendekatan ini. Nah, Iya, bisa saja ini digunakan kalau misalkan masalah kurang motivasi ini pada anak ini sebenarnya dari misalnya kita mengamati misalkan dari kelas 1 anak ini anak baik ya, anak rajin, tiba-tiba motivasi jadi menurun. Itu sebenarnya bisa sekali kita menggunakan ini, artinya bahwa kita menganggap bahwa anak ini punya potensi lah untuk mengubah dirinya sendiri untuk menjadi memotivasi dirinya sendiri. Mudah-mudahan masalahnya seperti itu. Mungkin dari Ibu amati ya, dari hasil pengamatan Ibu, iya, Ibu. sehingga Ibu menganggap bahwa SFBC ini sangat cocok untuk anak ini, karena sebenarnya anak ini punya potensi besar untuk berubah ya, dengan dengan teknik-teknik yang tadi Ibu sudah buat ya, ada membentuk hubungan baik dulu, kemudian ada identifikasi masalah-masalah yang ada pada anak, kemudian dari situ tetap sama ya, jadi prosedurnya sebenarnya sama saja dengan keterampilan konseling yang lain yang kita akan gunakan, cuma pada saat dia dieksplorasi di inti. Nah, di situ di sini di pendekatan ini ya ada skala-skala menentukan skala dari anak itu sendiri, dia berada di mana, dia sendiri akan mengungkapkan saya berada di skala berapa, motivasi belajar saya saat ini segini dan saya mau mencapai sampai ini misalkan ya. Nah, di situ di dalam pendekatan ini di situ prosesnya yang Ibu akan gunakan ya, akan lakukan. Jadi mulai dari identifikasi skala anak itu berada di posisi berapa, kemudian dia mau berapa, dan di sana nanti kita memantik dia sehingga dia sendiri yang mengungkapkan bahwa saya akan melakukan apa, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Jadi ini pendekatan yang sangat positif sebenarnya, pendekatan yang sangat positif, memandang orang dan tidak perlu digali kenapa dia jadi motivasi. Maksudnya tidak perlu digali secara mendalam, walaupun tetap kita harus tahu, harus ada ditahu anak itu seperti ini karena apa, tapi tidak perlu didalami sampai ke dalam-dalamnya sebenarnya. Itu ya. Jadi proses-proses yang Ibu tadi ini sudah buat, mudah-mudahan langkah yang kita buat ini kita paham semua apa maksud dan tujuannya ya dari setiap Ibu tulis ini. Itu ya, karena terus terang untuk pendekatan ini saya belum pernah menggunakan, karena tapi kalau pendekatan coaching ya, ini kan hampir sama dengan coaching sebenarnya, yang digunakan juga oleh guru-guru lain. Coaching itu kan ini sama dengan ini, SFBC memandang bahwa manusia sebenarnya semua punya potensi untuk baik. Tinggal kita memantik dia bagaimana potensi-potensi baik itu akan mengembangkan dirinya sendiri ya. Itu Baik, kalau Ibu. untuk pendekatan ini. Ya, Izin Ibu mudah-mudahan bisa Ibu bertanya. ya silakan. Yang Ibu bilang tadi bahwa di semua pendekatan sama di awal. Jadi pada saat awal nanti itu Ibu berarti kan anak datang dipanggil ceritanya nih. Terus kan di Iya. pendekatan itu, maksudnya di tahap rapot itu pasti kan kita tanyakan, kamu tahu nggak Ibu panggil kenapa? Pasti kan Pending. anaknya bilang belum tahu Bu, kenapa ya saya dipanggil? Apakah kita harus mengungkapkan bahwa menurut observasi dan guru-guru kamu begini-begini di kelas? Iya. Kita harus konfrontasi begitu Ibu? Boleh berdasarkan tapi jangan menyebutkan
Jadi tetap mengatakan bahwa ini hasil observasi, Baik. asesmen, ada indikasi bahwa Ananda lagi mengalami motivasi belajar yang rendah seperti itu. Udah setelah itu mungkin pasti kan anak-anak lagi tidak mau ngomong, mungkin merasa ragu dan sebagainya. Nah, di situ kita melanjutkan. Oke, Ananda tidak perlu ragu, tidak perlu malu, tidak perlu sungkan dengan ibu karena saya sebagai guru BK punya asas yang bisa membantu punya asas dalam pelaksanaan layanan ini. Apapun yang kamu sampaikan maka ibu akan merahasiakan, tidak ada orang lain yang akan tahu itu. Kemudian masalah Ananda akan selesai jika Ananda bisa terbuka menyampaikan apa adanya, bisa dengan sukarela menyampaikan apa adanya sehingga ibu bisa membantu Ananda untuk menemukan solusi. Jadi ya seperti itu, dan semua pendekatan pasti akan melewati ini karena tidak bisa kita masuk kepada teknik apapun yang kita gunakan ketika rapornya tidak nyaman maka tidak akan pernah bisa berhasil ya. Jadi sebenarnya konseling itu keberhasilan konseling itu bukan pada teknik yang kita gunakan tetapi pada bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan anak itu sebenarnya ya. Walaupun ibu menggunakan SBC ini, tetapi pasti ada teknik lain yang kita gunakan juga seperti misalnya person center. Pasti itu person centernya harus ada seperti itu. Itu Bu. Jadi tadi dua pertanyaannya Ibu Mazuma, apakah sudah bisa selesai masalahnya 1 atau 2 kali itu tidak bisa kita tentukan. Iya. Kalau saya melakukan konsul sampai 5-7 kali baru bisa selesai. Itu panjang prosesnya. Panjang. Iya, Ibu, Dan iya. ada juga kadang siswa yang bermasalah, kadang juga kita melakukan konseling hanya 1 kali ya sudah bisa selesai, tapi ada juga yang sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 10 kali ya baru selesai. Jadi jangan bosan-bosan untuk melakukan konseling. Itu. Jadi kita tidak bisa memprediksi. Kita bisa menggunakan teknik ini bisa sampai 1 kali pertemuan atau 2 pertemuan itu tidak bisa diprediksi. Ya. Itu mungkin Bu Andrianti. Izin nih Bu, tapi dari saya. izin nih Bu, tapi Ya. apakah di konseling individual kita ini memang harus 2 kali pertemuan atau bagaimana Ibu? Nah, seperti yang disampaikan kemarin Pak Prof. Abdullah Pandang, tidak perlu kita paksakan 1, 2, atau 3 kali. Kalau misalkan 1 kali sudah selesai, sudah dianggap bahwa itu sudah bisa selesai, ya sudah cukup di situ. Kalau misalkan, tapi kan tugasnya kayaknya harus 2 ya. Kalau misalkan Iya Ibu, kayaknya Kalau misalkan 1 kali pertemuan masalah anak itu selesai, maka kita konseling keduanya dengan orang yang berbeda, tapi menggunakan pendekatan yang sama. Itu bisa seperti itu. Karena kan kalau misalnya sudah selesai itu masalah, masa mau lagi di konseling kedua kalinya? Kan anak-anak pasti bilang, ih apa-apaan ini? mungkin Kan begitu. begini Ibu, yang kayak Ya. rencana saya kan di akhir pertemuan pertama itu kan kita ada kesepakatan kira-kira perilaku apa yang akan dilakukan untuk merubah itu. Setelah pertemuan kedua kita analisis apakah bukan analisis sih, apa sih istilahnya, apakah perilaku-perilaku yang kita sepakati Sudah dilakukan. sebelumnya di pertemuan pertama apakah dilakukan? Iya Ibu. Oh begitu. Berarti Apa boleh memang harus seperti 2. itu? Boleh. Nah, jadi di pertemuan kedua kita tinggal merefleksi apa-apa yang sudah dijalankan, kesepakatan atau kontrak yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama, sudah sampai di mana ya progresnya ya. Bisa Bu, bisa seperti itu. Oh iya Bu. Terus ini Bu, sedikit curhat itu tadi Ibu, yang masalah hukum kemarin karena memang kita siapkan itu kan kemarin itu. Ini yang ditanyakan saya kemarin itu Bu, tentang konseling individual. Terus terang saya nggak siap sekali kemarin itu karena memang yang kita siapkan itu yang bimbingan klasikal.
Dan saya ditanyakan Hmm. ini tentang yang tadi Ibu, kenapa masalah anak ini sampai Memilih. Ibu ambil SFBC itu? Ditanyakan sama Bu Suci dan saya agak lama bingung menjawabnya. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, itu kan yang saya sampaikan tadi bahwa kalau misalkan kita melihat bahwa anak ini punya hasil pengamatan yang sudah saya lakukan bahwa anak ini sebenarnya punya potensi yang besar dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga saya menganggap bahwa SFBC ini karena sebagai konseling yang positif dan tidak dilakukan waktunya tidak lama ya, maka saya memilih dengan pendekatan ini atau teknik ini. Itu mungkin kalau saya ditanya seperti itu. Tapi kan nah itu tadi juga pertanyaan saya kepada Ibu, kenapa diambil ini? Apa yang kita lihat dari masalah ini sehingga mengambil pendekatan ini ya. Kalau kan kita kalau saya misalnya mengambil masalah ya itu tadi selalu menghubungkan dengan ini anak masalahnya di mana, anak ini masalahnya di perilaku kah, masalahnya di pikiran kah. Nah kalau misalnya dia tadi motivasi belajarnya karena dia tidak punya tujuan hidup misalnya ya, tidak punya tujuan hidup, tidak punya motivasi ke depan karena dia merasa bahwa tidak mungkinlah saya bisa sukses karena saya begini, maka nah itu bisa diambil dari RIBT karena dia sebenarnya dia bermasalah di cara berpikirnya. Nah itu kalau saya mengambil makanya saya SFBC ini memang jarang saya pakai ya, walaupun sebenarnya ini bagus karena dia langsung kepada penyelesaian masalah. Biasa juga saya gunakan, cuma dia harus kombinasi dengan pendekatan lain. Iya Ibu. Begitu. Baik Ibu, makasih banyak Bu. Oke, makasih Bu. Oke, silakan yang lain lagi, Pak Arif. Pak Arif, mana Pak Arif? Ayo Bapak Ibu yang lain, silakan ditampilkan. Kita coba lihat. Halo. Arif mungkin lagi ada itu. Atau Bapak Ibu yang monggo yang mau lanjut siapa? Silakan. Iya. Saya coba ya Bu. Ya silakan Bu Nuri. Silakan. Kelihatan Bapak Ibu? Muncul nggak? Nggak ada suara. Kelihatan muncul. Ya. Muncul. Baiklah saya akan mencoba. Ini kenapa? Membacakan RPL individu yang sudah saya buat. Topik atau materi tentang mengatasi rasa tidak percaya diri, komponen layanan responsif, masalah kurang percaya diri, metode atau tekniknya menggunakan RIBT, dan curah pendapat, media dan alat yang saya gunakan LKPD, tujuan layanan, tahap pengenalan, konseli dapat menjelaskan keluhan-keluhan terkait dampak buruk terhadap karena rasa tidak percaya diri. Kedua, konseli dapat mendiagnosis sebab-sebab terjadinya rasa tidak percaya diri. Lalu tahap akomodasi, konseli memilih beberapa cara mengatasi rasa tidak percaya diri.
Tahap tindakan, konseli dapat merancang langkah-langkah mengatasi masalah rasa tidak percaya diri. Langkah kegiatan, pertemuan pertama, tahap awal pembinaan hubungan atau structuring. Konselor memberikan salam atau sapa kepada konseli, kemudian mengajak konseli untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. Kedua konselor mengucapkan rasa terima kasih pada konseli telah bersedia hadir dalam kegiatan konseli. Ketiga, konselor menjelaskan azas-azas, tata cara, dan peraturan dalam konseli. Keempat, konselor menjelaskan gambaran kegiatan konseling yang akan ditempuh. Kelima, konselor menanyakan tentang kesiapan konseli untuk kegiatan lebih lanjut. Tahap inti, pengelolaan pemikiran cara pandang. Pertama, konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi, menerangkan, dan menunjukkan masalah yang dialami konseli mengenai keyakinan yang irasional. Kedua, konselor memberikan informasi mengenai masalah yang dialami konseli. Ketiga, konselor mendiskusikan dan menetapkan tujuan konseli. Dengan penerapan teknik kognitif, mempertanyakan keadaan irasional, serta mengubah gaya bahasa konseli dari negatif menjadi positif. Lalu penerapan teknik emotif, konselor meminta konseli membayangkan kejadian tidak menyenangkan ketika merasa tidak percaya diri, kemudian konseli diminta membayangkan seminggu, sebulan, atau setahun kemudian bagaimana perasaan konseli jika hal yang tidak menyenangkan tersebut terus-menerus terjadi. Lalu pertemuan kedua, tahap pengelolaan tingkah laku. Konselor mengamati perubahan konseli dengan memberikan penguatan positif atau negatif, disesuaikan dengan pencapaian konseli berupa evaluasi yang harus diisi konseli. Kedua, konseli diminta melakukan role play dengan berperan melakukan perkenalan dan membayangkan dilakukan di depan umum. Ketiga, konselor memberikan LKPD terkait pendapat konseli dalam mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Dan keempat, konselor mengevaluasi hasil layanan konseli. Tahap akhir, pertemuan pertama tadi, konselor menyimpulkan kegiatan, kedua membahas kegiatan lanjutan, dan ketiga, konselor menutup kegiatan dengan berdoa dan mengucapkan salam. Tahap akhir pertemuan kedua, konselor mengidentifikasi keberhasilan konseling dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada konseli. Kedua, konselor memberikan umpan balik kesimpulan memberikan penguatan. Ketiga, konselor menjelaskan kepada konseli bahwa kegiatan konseli akan segera diakhiri. Keempat, membahas kegiatan lanjutan jika mungkin diperlukan kembali untuk kembali melakukan konseli lanjutan. Kelima, konselor menutup kegiatan dengan berdoa dan mengucapkan salam. Mohon masukannya Bapak Ibu, karena kemarin juga belum sempat dicek dan dikoreksi oleh Prof dan Ibu Sani. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Izin Bu Nuri, Ya, siap Bu. Bu. itu masalah media dan alat LKPD. Tadi kayaknya Ibu sudah bilang bukan LKPD ya, lembar Kontrak ya? observasi. Iya. Oh iya. Karena ada beberapa pertanyaan itu Bu, makanya saya menggunakan LKPD. Ada beberapa pertanyaan setelah melakukan kegiatan pertama. Iya, kayak lembar observasi tadi kayak Ibu Mahsumah. Oh, gitu ya. Ya Bu. Iya. Ya, ini LKPD. Kalau memang apa di situ pertanyaan-pertanyaannya, Bu? Iya, Bu. Harus dikerjakan, harus dikerjakan memang oleh siswa dalam proses konseling itu. Iya, benar, Bu. Apa bentuk apa contohnya itu? Siswa menguraikan 3 perilaku baik yang
yang dimiliki terkait upaya mengatasi rasa percaya diri, tidak percaya diri, terus menguraikan dua perilaku yang masih harus diperbaiki terkait dengan kepercayaan dirinya, lalu tindakan Bu, tindakan yang akan dilakukan oleh si siswa dalam mengatasi rasa tidak percaya dirinya. Oh iya, oke, kalau itu berarti sebenarnya kalau kita mengarah kepada LKPD itu seakan-akan dalam layanan klasikal dan bimbingan ya. Tapi kalau memang itu, tapi setelah itu diapakan itu hasil lembar kerja? Nanti saya mau lihat Bu, mengevaluasi anak ini sudah memahami atau belum tentang permasalahan yang dia miliki tadi Bu. Ya berarti dia di pemahaman ya, masih mengukur di pemahaman. Iya. Sebenarnya ini bisa jadi lembar evaluasi sih sebenarnya. Kalau itu yang kita mau lihat bagaimana pemahamannya siswa kan? Iya itu Bu. lembar evaluasi. Jadi bukan LKPD ya Bu? Iya bukan lembar kerja, lembar evaluasi. Nanti di pertemuan kedua ada lagi tuh. Iya Bu. Ya kemudian ini di tujuan layanan sebaiknya di tujuannya ini tidak dibuat seperti ini. Harusnya tujuan khusus saja langsung kepada tujuan yang ingin kita capai dalam layanan ini kan masalahnya adalah mengatasi rasa tidak percaya diri. Berarti tujuannya langsung saja kepada agar peserta didik dapat mengatasi percaya diri atau bisa peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tidak usah ada tahap pengenalan, tahap akomodasi, tahap tindakan. Karena intinya di dalam konseling itu kan mengentaskan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi bukan juga topik atau materi, tapi di situ adalah masalah. Oh iya Bu. Jadi tujuan khusus saja ya Bu? Langsung masalah. Berarti siswa peserta didik iya, dapat tujuan khusus saja. Oh iya Bu. Bukan mungkin mengatasi ya, di situ mengatasi rasa tidak percaya diri. Bukan harusnya masalahnya adalah rasa percaya diri rendah. Oh? Iya Bu, masalahnya rasa percaya diri yang rendah Bu. Kurang percaya diri, rasa percaya diri yang rendah. Jadi di sana nanti tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Kemudian apa RIBT ya? Iya Bu. Kalau RIBT ini, nah ini kenapa pakai RIBT? Memang ada apa dari analisis yang Ibu temukan seperti apa identifikasinya Bu? Untuk mengubah tadi Bu, mengubah pola pikir yang negatif ke pola pikir yang positif atau perilaku yang negatif ke yang mana pola pikirnya yang negatif itu yang Ibu temukan? Seperti apa itu contohnya? Rasa kurang percaya diri. Irasionalnya itu. Iya, kan penyebabnya apa? Nah, ini yang perlu nanti kita identifikasi itu. Kan kita menggunakan RIBT, berarti kita menganggap bahwa anak-anak tidak percaya diri karena dia berpikir irasional. Kan seperti itu logikanya ya. Dia berpikir irasional. Nah, pada saat pelaksanaannya nanti, pikiran-pikiran irasional inilah yang Ibu akan identifikasi bersama dengan murid. Jadi pada saat dieksplorasi itu masalahnya, di situ harus didalami. Karena yang kita mau lakukan itu kalau kita menggunakan RIBT adalah bagaimana mendebat pikiran-pikiran negatifnya, pikiran-pikiran irasionalnya. Nah, untuk mendebat pikiran-pikiran irasional, berarti kita harus tahu dulu yang mana sih pikiran-pikiran irasional dari anak itu.
Seperti itu, Bu. Jadi saya cuma meningkat ya, logika berpikirnya seperti itu. Nah, karena kita menganggap bahwa anak ini bermasalah, tidak percaya diri karena dia berpikir irasional. Ya kan, begitu. Nah, ketika kita tahu, oh ini anak tidak irasional. Nah, kita akan menggali itu pikiran irasionalnya itu ya seperti apa. Itu yang harus diidentifikasi bersama dengan murid pada saat dieksplorasi. Diidentifikasi itu pikiran-pikiran yang irasionalnya. Yang mempengaruhi sehingga dia tidak percaya diri. Ya. Dia merasa padahal itu kan kelasnya kelas ini ya Bu, udah kelas akademik ya. Berarti kan anak tersebut udah pilihan ya Bu. Ya. Tapi dia merasa teman-temannya itu saingan buat dia Bu. Iya. Di situ kemarin Itu identifikasi masalahnya ya Bu. Jadi dia merasa teman-teman. Jadi merasa iya, teman sekitarnya itu adalah saingannya. Saingan dia, Ya, itu. Nah, itu salah satu pikiran irasionalnya kan? Iya, itu Bu. salah satu. Pasti masih ada lagi pikiran irasional yang lain. Nah, itu yang Ibu nanti akan identifikasi. Nah, tadi sudah ada satu, paling ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Itu pikiran itu yang akan diidentifikasi oleh Ibu bersama dengan siswa. Setelah itu baru kita bagaimana mendebat pikiran-pikiran yang irasionalnya itu sehingga dia bisa menjadi rasional. Seperti itu. Jadi nanti yang formulanya itu kan kemarin sudah dijelaskan Pak Abdullah Pandang ya tentang ABCDE. Ya. Iya, Bu. Ada lagi Kak Bu yang perlu saya perbaiki? Terus coba tahap inti. Konselor membantu konseling untuk ini itu sudah dituliskan ya tadi, identifikasi. Kemudian konselor membantu konseling mengidentifikasi, menunjukkan masalah yang dialami. Oke. Konselor memberikan informasi mengenai masalah yang dialami. Konselor mendiskusikan dan mendekati tujuan konseling. Kita mengubah gaya bahasa konseling dari negatif menjadi. Kenapa gaya bahasa? Bukan gaya bahasa ya. Hanya gaya bahasa yang mau diubah atau pikirannya yang mau diubah? Pikirannya, Bu. Pikiran negatifnya tadi ke positif. Kenapa ada gaya bahasa? Serta mengubah gaya bahasa konseling dari negatif menjadi positif. Kalau saya sih bukan gaya bahasa yang kita mau ubah, tapi yang mau kita ubah adalah pikiran-pikiran negatifnya menjadi positif. Mengubah pikiran-pikiran. Penerapan teknik kejadian tidak menyenangkan. Ini antara tahap pengelolaan apa ini? Tingkah laku, Bu. Pengelolaan emosi dengan pengelolaan belief. Ini kan di pengelolaan emosi dia disuruh membayangkan
Iya, Bu. Membayangkan kejadian tidak menyenangkan ketika merasa tidak percaya diri. Ya, apa yang akan Kemudian terjadi? konflik diminta. Membayangkan kemudian terpotong di pertemuan kedua. Iya, Bu. Nanti dilanjut lagi di pertemuan kedua. Karena di sini, Bu, saya membatasi waktu, Bu. Karena ada beberapa guru itu suka tidak mengizinkan anak terlalu berlama-lama gitu, Bu, untuk dikonseling. Jadi rencana saya batasi waktunya, Bu. Tapi ini pertanyaan saya, kalau orang sudah membayangkan baru nanti misalnya terpotong ke pertemuan berikutnya. Kira-kira yang sudah dibayangkan gimana ya? Konselor nggak mati. Setelah dia membayangkan apa yang dia lakukan? Baru nanti saya mengevaluasi kembali, Bu. Enggak, konselingnya. Setelah dia membayangkan apa yang dia lakukan? Masa membayangkan saja lalu tidak berbuat apa-apa? Kira-kira apa di situ? Meminta konseling kejadian menemukan merefleksi. Seharusnya pada saat membayangkan ini di situ ada hal yang dikerjakan, apa yang dia bayangkan, seperti apa dia tuliskan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Berarti merefleksi ya, Bu? Iya, harusnya di sini di tahap pengelolaan emosi kan di sini disuruh penerapan teknik emotif ya, konselor meminta konseling membayangkan kejadian tidak menyenangkan ketika merasa tidak percaya diri. Nah, kemudian konseling diminta membayangkan seminggu, sebulan, atau setahun kemudian bagaimana perasaan konseling jika hal yang tidak menyenangkan tersebut terus-menerus terjadi. Jadi kan setelah dia membayangkan, pasti ada sesuatu yang dia rasakan, ada sesuatu yang dia pikirkan, dan mungkin ada rencana tindak lanjut yang dia ingin lakukan. Dan situ harusnya dia tuliskan. Bisa jadi ini sebuah lembar kerja kalau ini. Oh, ditambahin lembar kerja, Bu? Boleh saya menggunakan lembar kerja yang tadi, Bu. Saya masukkan ke sini setelah. Tapi kan yang tadi itu, ya bisa saja satu lembar itu dimasukkan juga di situ. Setelah saya melakukan ini, saya masukkan lembar kerja yang tadi, yang saya buat tadi, Bu. Iya. Bisa saja kita dimasukkan juga di situ. Maksudnya kan dia ini disuruh membayangkan, lalu setelah ini tidak ada apa-apa lagi dilakukan. Itu kan kayak apa ya? Tindakan tidak bermanfaat. Karena setelah itu kita akan tahu, ini kan Ibu setelah itu akan mengamati perubahan konseling. Ya bisa saja dengan membayangkan itu ada tindak lanjutnya. Jadi ada rencana tindak lanjut yang dia mungkin tuliskan ya setelah membayangkan itu. Apa ya? Menuliskan hasil ya, Bu? Hasil refleksi ya. Refleksi dari kegiatan. Refleksi dari kegiatan membayangkan kejadian yang tidak menyenangkan.
Iya, oke lanjut. Nah, bisa juga kalau misalkan apa ya, kalau misalnya dia tidak menuliskan ya, kalau misalnya dia tidak menuliskan, ini kan berakhir ya di sini, Iya, berakhir untuk iya, pertemuan pertama. iya, iya. Berakhir pertemuan pertama bisa jadi itu menjadi bahan refleksi, jadi bahan refleksi langsung diungkapkan. Kalau misalnya tidak dituliskan ya, tapi ya bagus juga kalau dituliskan. Misalnya ini kan sudah mau berakhir pertemuan pertama. Di situ sebagai konselor, setelah dia disuruh konselor disuruh membayangkan, lalu setelah itu karena ini akan berakhir, nah di situ bisa direfleksikan. Yang jelasnya ini adalah bahan refleksi dari kegiatan ini, kemudian dari membayangkan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Iya, Bu. Gitu, bisa. Karena ini akan berakhir di sini, berakhir kegiatan itu, nanti kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya, Bu. Tapi kalau di ini bisa sampai 45 menit ya pertemuan pertamanya. 40, kalau di sekolah 40 menit, Bu. 40 menit ya. 1 jam. Menit. Nah, karena di bagian ya bisa jadi memang lama juga di situ, karena yang lama itu kan di bagian eksplorasi sebenarnya. Di bagian eksplorasi itu membutuhkan waktu yang lama karena tidak semua anak-anak bisa cepat untuk terbuka. Ada yang sampai lama sekali baru terbuka. Ada juga malah sudah 1 kali 2 kali pertemuan belum terbuka. Berarti menyesuaikan kalau ya, Bu? Iya, jadi kalau di kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Ada anak-anak yang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali dipanggil baru mau terbuka, mau bicara. Itu perlu, apalagi anak-anak yang tidak percaya diri seperti kasusnya Ibu. Kasus anak yang tidak percaya diri itu prosesnya lama. Saya punya konseling ini sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan saya dampingi, perubahannya sangat sedikit. Tapi ya itulah namanya proses ya, kita harus setia mendampingi terus. Ini anak yang kurang percaya diri juga. Saya akan berusaha, Bu. Iya. Oke, lanjut. Pertemuan kedua. Kenapa ada pertemuan 1 itu? Ini pertemuan pertama dulu, Bu. Baru nanti ada pertemuan keduanya. Jadi memang bukan 1 kali saya memberikan konseling individu. Tadi maksudnya berarti belum ditampilkan RPL pertemuan kedua. Iya, itu tadi baru pertemuan pertama, Bu. Nanti ada lanjutan kembali. Ini ada tahap pertemuan kedua, konselor mengamati perubahan polisi dengan memberikan. Sebenarnya sih kalau kita dua pertemuan begini tetap menggunakan dua RPL. Jadi tetap 2 RPL, tidak langsung disambung seperti ini. Oh, berarti terpisah nanti ya, Bu? Jadi ya di pertemuan kedua tidak mungkin langsung pertemuan kedua langsung tiba-tiba masuk konselor mengamati perubahan konseli dengan memberikan memberikan penguatan, kan tidak langsung begitu. Pasti kalau di pertemuan kedua ya kita mulai lagi dari awal bagaimana supaya anak perhatikan. Kita tetap membangun rapor lagi di awalnya. Kita tetap akan membangun rapor di awal. Ya. Oke, Bu. Putus-putus, Bu. Sani. Ya, ini sudah mau habis baterainya. Ya, halo. Iya, Bu. Tinggal 5%. Oke. Iya. Nah,
di pertemuan kedua juga tetap akan kembali membangun rapor sebelum masuk ke intinya. Jadi tetap kita membangun rapor, tapi tidak lagi eksplorasi karena kan kita sudah mengeksplorasi kan kemarin waktu pertemuan pertama sudah kita tahu sudah kita pahami masalah yang dialami oleh anak. Jadi tidak perlu lagi kita mengeksplorasi seperti itu. Tapi tetap RPL-nya harus tetap 2, tidak disambung begini. Oh iya Bu, ya Bu. Nanti Ya, untuk di semua juga LMS-nya ya, gimana yang lain Bu? juga seperti itu. Di LMS-nya tetap 2 Apa maksudnya di LMS itu kan iya kan di LMS-nya di PDF kan ya. Jadi kita 2 ini di PDF kan jadi satu file. Oh, satu file ya Bu. Satu file tapi Satu file dua tapi 2 RPL ya format Bu. ada di dalam. Iya, 2 RPL, iya. Begitu. Ya Bu, makasih Bu. Oke, Bapak dan Ibu, iya. Oke, selamat berproses. Oke, silakan di stop. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana yang lain? Yang lain, mohon izin Ibu, boleh? Iya, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk kembali mempresentasikan rencana RPL saya di konseling individu. Jadi rencana problemnya, jadi kecanduan gadget. Jadi rencananya adalah ini bagian tujuannya adalah melakukan pelatihan kontrol diri. Jadi siswa mampu mengontrol diri dalam menggunakan gadget sehari-hari. Nah, nanti pendekatan konselingnya yaitu kognitif behavioristik dengan teknik self control. Baik, kegiatannya mulai dari awal, jadi nanti kami menyambut konseling. Yang kedua, mempersilahkan konseling mengambil tempat duduk yang dirasa nyaman. Yang ketiga, menanyakan kabar dan keadaan konseling. Yang keempat, menyampaikan maksud pemanggilan untuk mengikuti sesi konseling. Yang kelima, menanyakan perasaan konseling tentang situasi ruang konseling. Menyampaikan posisi konselor sebagai pihak yang akan menolong atau membantu. Terus menyampaikan harapan terkait dengan apa yang perlu dikonseli lakukan, khususnya perlunya konseli berbicara secara terbuka dengan jujur dan mengenai situasi permasalahannya. Berikutnya adalah menyampaikan kode etik konselor, khususnya terkait dengan kerahasiaan dan privasi konseli. Jadi agar konseli merasa aman. Terus berikutnya menyampaikan tujuan khusus yang ingin dicapai. Berikutnya adalah menyampaikan prosedur yang akan dilalui dan menanyakan kesiapan konseling. Berikutnya di tahapan inti, yaitu tahapan exploring, konseling diminta menceritakan kebiasaan dalam menggunakan gadget sehari-hari. Berapa lama, jam berapa, kapan saja, di mana saja. Kemudian menanyakan anteseden atau pemicu yang mendorong konseling bermain HP. Yang ketiga, menanyakan kondisi-kondisi yang memperkuat konseling selalu nyaman bermain HP. Jadi tentang menjelaskan kecanduannya, terus kemudian kita juga menyampaikan tentang beberapa manfaat dan tips-tipsnya dengan membagikan lembar jurnal harian. Nah, berikutnya adalah di tahapan understanding, kita membantu konseling melihat mengenai aspek-aspek perilaku yang tidak efektif dan perlu dirubah. Berikutnya membantu konseling untuk membantu kondisi-kondisi atau stimulus yang perlu diatur ulang atau dikontrol. Nah, kemudian masuk ke tahapan terakhir yaitu acting adalah membantu konseling merumuskan target perubahan yang akan dikehendaki. Kemudian membantu konseling menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengontrol antiseden atau stimulus yang menyebabkan kecanduan HP. Yang ketiga adalah bersama konseling menyusun lembar monitor perilaku untuk membantu konseling. Dan yang terakhir adalah bagaimana pendapat konseling kalau orang tua dilibatkan dalam mengontrol. Ya, terakhir evaluasi. Ya, demikian barangkali sedikit rencana persiapan
RPL untuk pelatihan kontrol diri, Ibu? Ya, oke, makasih Pak Arief. Nah, kalau saya melihat apa yang dibuat oleh Pak Arief, dan saya kira kemarin juga memang sudah dikomentari ya sama Pak Prof, ini sudah sangat jelas langkah yang Pak Arief mau lakukan. Kalau saya tidak salah tadi ini Ibu pertama ya, Bu Mahzuma ya. Mahzuma ini sebenarnya langkah yang dilakukan oleh Pak Arief bisa di apa ya, bisa di ATM ini Pak Ibu Mahzuma. Sebenarnya hampir sama ya langkah-langkah yang Ibu Mahzuma akan lakukan ya. Gimana Bu Mahzuma? Ya Bu, ya bisa nanti tak Iya. pelajari juga yang punya Pak Arief. Iya. Nanti saya minta ya Pak Arief ya, di-share ya. Siap. Bisa. Nggih. Nanti Karena bisa kalau saya ATM. lihat tadi langkahnya hampir sama dengan yang Ibu mau lakukan sebenarnya. Jadi pasti Pak Arief waktu diberikan pertanyaan waktu hukum ini mudah sekali untuk menjawab karena dia memang jelas sekali dia main game. Dia masalahnya adalah anak yang kecanduan ya Pak Arief ya. Betul, Dan pasti kita bisa langsung karena anak ini kurang bisa mengontrol dirinya sehingga dia main game terus ya, dia kecanduan main game. Pasti jawabannya Pak Arief dulu benar mungkin ya. Jawabannya Pak Arief dulu apa Pak Arief? Ya sama seperti ini Bu, tinggal menyampaikannya. Iya, jadi seperti itu dan memang jelas sekali ya, jelas dari akar masalahnya apa, kemudian masuk kepada tekniknya apa dan langkah-langkah dari teknik yang sudah Pak Arief jelaskan sini sudah sangat konkret dan operasional sekali bisa dilakukan. Oke, mungkin itu saja Pak Arief. Silakan yang lain, langsung saja ke yang lain. Monggo Pak Toju. Oke, kalau Bapak dan Ibu tidak ada lagi yang mau menampilkan, berarti mungkin sudah merasa bahwa itu sudah bisa langsung action, ya. Mungkin sudah jelas langkah yang dia mau lakukan. Izin bertanya Ibu. Silakan Pak. Untuk action yang akan kita lakukan ini langsung atau nanti ada Zoom dari Ibu ya? Artinya langsung direkam atau nanti barangkali ada, seperti kemarin aksi 1 Pak. Oh gitu. Oh iya. Iya. Jadi kita mengulang. Jadi kita mengulang kembali. Nggak ada apa? Ya berarti ini dirahasiakan Ibu ya kepada konseli ya. Artinya jangan sampai rekaman kita diketahui apa gimana itu? Ya, sebenarnya tetap yang bisa kalau di kode etik konseling kan sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh ada orang lain yang tahu apa yang dibahas dalam proses konseling itu kecuali konselornya dengan konselingnya. Namun karena kita lagi belajar, maka tetap kami dari dosen itu tetap akan sit in seperti yang kemarin dilakukan. Walaupun kemarin sebenarnya saya tidak maksimal karena itu ada yang saya masuk ternyata sudah selesai dan bisa mungkin Bapak dan Ibu misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum masuk langsung dijapri ke saya karena biasanya saya lupa. Ya, seperti itu. Jadi tetap kami harus sit in Bapak dan Ibu terus saat memvideokan tidak perlu video mukanya konseling, ya. Jadi bisa mungkin arah dari belakangnya konseling supaya tidak kelihatan. Kemudian bisa disamarkan mukanya. Nanti kan pada saat diunggah itu disamarkan mukanya ya, disamarkan muka dari konselingnya kita. Begitupun dengan mungkin bisa diedit suaranya. Bisa ya Pak Arif ya begitu?
Bisa. Suaranya bukan suara asli dari konseli pada saat diedit nanti. Jadi memang betul-betul konseli itu disamarkan, tidak kelihatan dan tidak kedengaran suaranya, tetapi bukan suara asli dari dia. Bisa dimodifikasi kan itu suara, bisa pakai AI ya. Terus untuk waktunya mulai besok pagi atau mungkin sampai hari nopong itu untuk rentang kegiatan kita? Sama dengan kemarin kan waktunya 10 hari ya. Iya, Mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan editing. Jadi ini aksi kedua sama dengan aksi 1 kemarin. Seperti itu. Cuma bedanya karena ini adalah konseling individu. Terus untuk link Zoom-nya juga diizinkan ya pakai link ini ya. Artinya untuk memudahkan kita dalam barangkali Ibu nanti untuk perekaman. Baik. Bisa. Ya, berarti bisa. nanti Maksudnya untuk saya sit-in kan boleh digunakan. Pak Yasir kan sudah izin. Baik, berarti setelah ini nanti ini Bu mohon izin untuk mengatur schedule seperti kemarin. Iya, boleh. Berarti sudah tidak ada Zoom lagi ya Bu ya? Bapak Ibu mengatur. Ya, sudah tidak ada lagi. Ini sudah Zoom pengantar. Langsung ya berarti ya? Iya. Ada catatan khusus? Lihat jadwal ya, siapa tahu saya salah lagi. Ada persiapan dulu nggak Bu San? Kayak kemarin langsung ya Bu? Kenapa? Tidak ada persiapan dulu yang kayak kemarin kan ada persiapan dulu kami. Iya, persiapan paling 1 hari ini, 1 hari sampai besok persiapannya. Mungkin actionnya mulai dari hari Jumat. Berarti mulai hari Jumat. Saya lihat dulu jadwal. Baik. Ya, saya lihat dulu jadwal Pak Arif ya. Siap Ibu. Siap. Saya masih masih bingung dan bimbang. Saya malah pusing. Saya itu masih bingung kadang itu bahasa apa yang kita gunakan untuk bisa mengeksplor, bisa itu anak-anak itu loh. Ada Bu Sani Bu, pada Bu Sani minta ajari sama Bu Sani. Kemarin itu kan iya saya hadapi anak-anak yang kayak apa triangkat itu yang menyakiti diri sendiri itu yang nyilet-nyilet tangannya kan. Itu saya bingung bahasanya bagaimana supaya dia ikut bantuinnya ya. Bisa berbicara. Aduh. Oke. Dari hati ke hati. Bapak Ibu ini yang terkait dengan jadwal. Iya, kita akan memulai itu sebenarnya tanggal 9 untuk pelaksanaan PPL. Tanggal 9 sampai tanggal 16. Panjang waktunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum siap, misalnya besok dan lusa, berarti bisa di hari Senin. Ya, mulai hari Senin. Tanggal kita Senin aja lah ya. 15, 16. Tapi cuma sampai tanggal 16. Yang jelasnya Bapak dan Ibu selesaikan sampai tanggal 16. Iya Bu, siapkan dulu Bu. Ya, sampai hari Kamis siapkan ya. Dulu. Iya, sampai hari Kamis depan, tanggal 16. Itu. Kemudian proses editingnya itu tanggal 17 sampai tanggal 20. Tanggal 20 editing. Iya.
tanggal 17 sampai tanggal 20 editing. Kemudian kita akan bertemu untuk refleksi di tanggal 21 November. Jadi kita akan bertemu tanggal 21. Jadi 2 minggu dari sekarang. Siap, 2 siap. minggu dari sekarang baru kita akan bertemu seperti ini sinkronus. Tetapi yang sit in nanti saya akan masuk di tanggal 13 ya, 13 sampai 16 pada saat Bapak Ibu melakukan proses PPL. Iya. Itu. Iya. Bu Sani izin. Iya. Habis ini Iya. habis ini apa ada praktek lagi, Bu? Apa Bu? Yang Ada praktek lagi UKIN. setelah konseling? UKIN ya? Enggak, UKIN. Yang ada nanti ujiannya adalah UKIN. Ujian gambaran ngajar ujiannya juga. gimana? Ngajar, memberi Iya, layanan. ngajar lagi, ya buat lagi video pembelajaran, tapi bukan yang ini. Nanti lagi? Buat lagi. Nanti lagi pada saat ada jadwal UKIN, membuat lagi tag videonya, kemudian ada uji kinerja. Uji kinerjanya itu kan mulai dari praktek mengajar, praktek klasikal, mungkin biasanya salah satu apakah klasikal atau konseling. Kemudian ada dokumen-dokumen yang diunggah, misalnya sertifikat, karya-karya inovasi, mungkin Ibu punya karya inovasi dalam layanan, nah itu bisa. Kemudian ada refleksi, ada hasil refleksi dari semua kegiatan yang Ibu lakukan, mungkin pernah melakukan apa, kemudian kegiatan-kegiatan pendukung kita sebagai guru, mungkin pernah jadi ketua apa, panitia, dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa disiapkan memang dari sekarang. Ya, misalnya SK-SK itu perlu disiapkan, karena itu juga menjadi penilaian di uji kinerja. Oh, berarti kepanitiaan selama menjadi guru ya Bu ya, dari tahun Iya, selama menjadi guru. awal. Tapi biasanya paling lama 3 tahun terakhir. Oh, 3 tahun terakhir. Bu Fani, tadi izin Bu. Ya. Ya, tadi itu kan jenengan bilang untuk UKIN itu kan praktek konseling atau bimbingan. Itu nanti yang menentukan siapa, Bu? Biasanya dari dari kampus. Oh, tidak memilih sendiri kita? Tidak. Oh iya, berarti tetap harus siap 2 ya Bu ya? Jadi nanti ada pertemuannya, iya. Semoga yang jadi kesini Bu Sani. nanti biasanya ya sebelum ada pertemuannya ya. Semoga Bu Sani yang jadi penguji di sini. Kenapa? Enggak. Kalau ya mudah-mudahan sih. Ya, biasa juga, tapi biasa juga dari jurusan lain. Oh. Biasanya. Berarti materinya beda lagi ya Bu Sani ya? Berbeda dengan yang kami lakukan saat ini ya? Iya. Dulu. Iya. Tidak mengenal usia. Ya, mem pulang itu. Semangat. Mem urus bahasa. Ngajar. Iya, begitu. Kan Bapak Ibu kalau sudah 2 ini dikuasai, ya kan untuk kerja lagi yang berikutnya kan akan lebih mudah lagi. Bisa saja mungkin masalahnya berbeda, tetapi teknik yang kita gunakan sama. Misalnya tadi Pak Arif yang sudah menguasai misalnya self control, ya bisa saja mungkin menggunakan self control lagi dengan masalah yang berbeda. Seperti itu. Begitu. Berarti tekniknya boleh sama ya Bu, tapi dengan masalah beda. Iya, bisa saja seperti itu. Ya masih lama Bapak Ibu mungkinnya kayaknya paling sebulan lagi ke depan. Desember ya Bu? Oh, misalkan self control untuk kecanduan rokok. Iya, bisa jadi. Iya, bisa kecanduan merokok. Bagaimana kalau kita gantian Bapak Ibu? Boleh Bu.
gantian RPL. Ya boleh Iya. Kan begitu, yang Bu. penting Bisa, boleh. bukan Boleh? Mm-mm. Oh, boleh, Boleh, Bu. boleh. Mm-mm. Boleh. Tapi tak menguasai punya teman. Pasti juga. Mm-mm. Makanya itu kan penting kita pada saat lulus kan di situ kita memperhatikan, oh dari 9 orang ini yang mana sih sebenarnya yang mudah kita gunakan, karena teknik itu sebenarnya dari dari kesukaan kita dan ketertarikan kita dengan teknik itu. Kalau saya sih, kalau saya sendiri pribadi yang nyaman saya gunakan itu sebenarnya WDEP dengan behavior contract dengan self control itu. Jadi saya tidak banyak menguasai sih teknik sebenarnya, karena yang saya gunakan cuma itu, maksudnya yang nyaman saya gunakan. Iya, yang realitas gitu. Jadi tidak bisa juga kita semua teknik bisa kita kuasai sih. Saya merasa bahwa kalau kita sudah bisa tahu, bisa gunakan 2 atau 3 pendekatan, ya sudah bisalah kita berjalan, bisa kita lakukan pekerjaan kita. Di samping kita, misalnya 3 itu tetapi tetap ada RIBT-nya, tetap ada, karena itu penting banyak masalah yang sebenarnya anak-anak bermasalahnya di pikirannya gitu. Jadi kalau saya menggunakan RIBT juga sekali-sekali menggunakan itu. Itu Bapak Ibu. Oke, jadi Pak Arif punya tugas ya untuk membagi-bagi temannya siapa yang mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Siap. Ya, jadi 3 hari ini, mulai hari ini sampai hari Minggu, silakan Iya. Bapak Ibu mungkin berlatih menggunakan itu, kemudian menyiapkan konselingnya, menyiapkan ruangannya dan sebagainya, sehingga pada saat Senin mau action semuanya sudah tersedia, gitu. Ya. Siap, Ibu. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Atau kita langsung akhiri saja, Kak. Ya. Atau langsung saja Ya. dibagi Kenapa, sekarang? Pak? Langsung dibagi sekarang saja apa Gi? Boleh. Iya. Jangan lupa saya Boleh juga, boleh. Silakan. konseling yang Nanti dulu Pak, nanti dulu aja Pak. Oh gitu ya. Sabar, Yaudah. Pak Arif. Sabar, Iya, Pak iya, iya. Arif. sabar. Tukang videonya mau Biarkan dulu mereka Pak Arif. Mereka menyiapkan dulu, prepare dulu konselingnya, kemudian waktunya kapan, Oke, siap. tempatnya bagaimana. Iya. Oke, Yang siap. paling tidak sebelum hari Senin itu sudah ada jadwal, ya. Oke, Yang siap, saya Ibu. mohon Pak Arif menuliskan semua jadwalnya di Excel. di grup, kemudian tugasnya yang bersangkutan adalah mengirimkan chat kepada saya 10 menit atau 5 menit sebelum dimulai. Oh, Ya, siap. supaya saya bisa menyiapkan diri juga. Ya. Siap Ibu. Oke. Oke. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena ini ada wawancara juga dari mahasiswa mau wawancarai saya lagi. baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sudah lewat 18 menit ini dari jadwal wawancara. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaannya, semangat semuanya. Lakukanlah dari hal-hal yang kecil, jangan menunggu hal besar baru mau berbuat, tapi lakukan dari hal-hal kecil, semoga nanti bisa menjadi besar. Amin. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sani. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Oke, kita foto dulu ya. Kayaknya tidak pernah kita foto ya. Iya, Boleh, betul, Ibu. Wah. Iya, Ibu. Sudah lama Ya. nggak foto. Siap. Silakan Pak Arif. Ingat Bu, posenya pose aman. Iya, Monggo. dibuka. Iya, Oke. siap. Monggo Bapak Ibu Ya, hitung pose. ya. Ya, oke. Sebentar. 3, 2, 1. Ya.
Lagi-lagi. Ganti gaya. 3, Gaya. 2, sebentar. 3, 2, 1. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Saya izin live Bapak Ibu. Siap-siap, Terima Bu kasih. Ibu. Terima kasih, Bu. Pak Arif, rekod, matiin. Oke, Lalen.